Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengarkan renungan pagi ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudaraku, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan menyertai kita di sepanjang hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur, masih diberi anugerah Tuhan dan juga kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menerima kebenaran firman yang menjadi penuntun kita hari ini. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-8, saudara, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Puji Tuhan saudara, kiranya Tuhan membuka hati kita untuk bisa menerima kebenaran ini dengan baik. Topik renungan kita pada kesempatan ini adalah akibat berprasangka buruk. Ini yang coba kita gali, kiranya Tuhan memberikan kita pengertian yang baik. Dikisahkan saudara bahwa ada seorang pria, dia meninggalkan anjingnya di sisi anaknya yang masih bayi, yang sedang tertidur di tempat tidurnya untuk dijaga dan juga dilindungi oleh anjing kesayangannya tersebut. Lalu pria itu pun keluar sebentar dari rumahnya untuk pergi berburu. Tiba-tiba setelah pria itu pulang dari berburunya saudara, dia sangat kaget dan dia sangat tersentak karena ia mendapati bahwa anjingnya itu menggonggong terus di depan rumahnya, dengan mulut dan badannya berlumuran dengan darah. Itu yang terjadi saat itu saudaraku. Dan melihat hal tersebut, pria itu pun langsung menyangka dalam pikirannya, bahkan mungkin sama seperti yang kita sangka dalam pikiran kita saat ini, bahwa menurut prasangkanya, bahwa anjing tersebut telah menggigit, bahkan mungkin telah memakan anaknya. Itu yang dia pikirkan pada saat itu. Lalu tanpa berpikir panjang saudaraku, dengan secara spontan pria itu langsung mengacungkan senapangnya ke arah anjingnya itu dan langsung menembak anjing itu, sehingga anjing itu pun seketika itu terkapar dan mati. Saudaraku ini kasih Tuhan, setelah anjing itu mati, dia langsung bergegas masuk ke dalam rumahnya untuk melihat keadaan anaknya itu. Tetapi ternyata saudara, dia melihat hal yang jauh dari apa yang dipikirkan. Dia melihat bahwa ada seekor serigala yang sudah mati berlumuran darah tergeletak dekat anaknya tersebut. Sedangkan anaknya itu hanya baik-baik saja dan anak itu selamat tentunya dan sehat-sehat saja, tidak ada masalah dengan anaknya. Saudara ini kasih Tuhan, melihat semua yang terjadi pada saat itu, pria itu pun langsung dibayangi perasaan bersalah. Dia diliputi dengan penyesalan yang sangat dalam. Bahkan perasaan itu selalu membelenggu perasaannya seumur hidupnya. Seperti dia tertuduh dan dia terintimidasi karena dia telah melakukan sebuah kekejaman yang luar biasa kepada anjingnya tersebut. Dia telah membunuh binatang kesayangannya yang telah menyelamatkan anaknya, yang selama ini begitu setia menjaganya. Ya, ini yang membuat dia begitu tertekan hidupnya dan dia merasa bersalah seumur hidup. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, lalu setelah ia menyaksikan semua itu, dia hanya terdiam.
Dia akhirnya menangisi apa yang sudah dilakukannya terhadap anjing kesayangannya yang telah mati itu. Dan memang tidak bisa dikembalikan lagi saudara, karena semuanya sudah terlambat. Hanya karena prasangka buruk yang ditonjolkan dalam pikirannya membuat dia harus menderita perasaan bersalah, dan anjingnya itu terpaksa harus mati dengan percuma. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya hanya ingin katakan, sadarkah kita saudara betapa banyak hubungan di antara kita yang menjadi retak, yang menjadi rusak, bahkan menjadi putus hanya karena sebuah prasangka buruk kita atau kesalahpahaman kita yang tidak beralasan, yang selalu kita ikuti tanpa pertimbangan akal sehat yang baik. Betapa sering kita berbuat, bertindak, melakukan sesuatu hanya karena prasangka buruk atau kesalahpahaman terhadap sesuatu atau mungkin terhadap sesama kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah saudara selalu melihat dan bahkan menanggapi segala sesuatu itu hanya dengan apa yang boleh dilihat oleh mata kepala kita sendiri. Ini sering menjadi persoalan. Hanya karena apa yang dilihat mata kita tanpa ada pertimbangan, tanpa ada check and recheck, kita bertindak fatal. Akhirnya ini membuat penyesalan yang tidak berujung bagi kita. Tetapi penting bagi kita untuk melihat perkara itu dengan akal sehat kita. Jangan sampai kita tergesa-gesa dalam menghukum sesuatu hanya dengan pertimbangan pandangan mata kita saja. Saya hanya ingin katakan, hendaklah kita dengan sungguh-sungguh mengetahui terlebih dahulu akar dari setiap masalah yang sebenarnya yang kita lihat, yang kita perhatikan di depan mata kita, sebelum kita mengambil keputusan ataupun sebuah kesimpulan atas sesuatu yang kita lihat itu, saudaraku. Jangan sampai kita mengorbankan sebuah hubungan yang selama ini telah terjalin baik, yang selama ini tidak ada masalah, hanya karena ingin memuaskan hasrat sebuah prasangka yang belum jelas ujung pangkalnya. Bukankah sering terjadi seperti itu dalam hidup kita? Jika itu yang masih kita lakukan, saudaraku, saya ingin sampaikan kepada saudara, sesungguhnya kita belum sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ini penting. Jika itu yang masih kita perbuat, sesungguhnya saudaraku, kita masih hidup menurut keinginan daging semata. Kita belum dipimpin oleh Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini berpesan kepada kita, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini yang dipesankan oleh firman Tuhan kepada kita. Bukankah seringkali oleh karena kita hanya mengikuti keinginan-keinginan daging kita, timbul berbagai masalah dan dikatakan itu akan menghasilkan maut. Tidak ada keinginan daging membuat kita bisa menikmati sukacita di dalam Tuhan. Tetapi keinginan roh itu akan selalu mendatangkan damai sejahtera, saudaraku. Oleh karena itu, mari dengan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita tinggalkan buruk sangka. Mari kita selalu mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, agar kita selalu hidup dipimpin dalam damai sejahtera Tuhan, sehingga dalam menghadapi situasi apapun kita terhindar dari prasangka-prasangka buruk yang dapat merusak persekutuan kita dengan Tuhan dan bahkan dengan sesama kita. Supaya kita selalu hidup damai dengan semua orang, selalu menjadi agen perdamaian, menjadi agen-agen pendamai bagi setiap orang dengan menghilangkan semua prasangka-prasangka buruk dan selalu berpikiran yang baik yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tentunya kita akan melihat setiap perkara itu dengan kacamata Tuhan, bukan hanya dengan kacamata kita yang terbatas ini. Sehingga selalu ada damai sejahtera, ada kasih, ada persekutuan yang baik di antara kita satu dengan yang lain. Itu yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, sehingga akibat berprasangka buruk ini seringkali menimbulkan masalah besar dalam hidup kita. Hari ini Tuhan mau menolong kita, tinggalkan prasangka buruk, mari biarkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus,
supaya kita selalu berprasangka baik kepada siapapun, teman kita, keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, semua orang di sekeliling kita. Lihat kebenaran setiap perkara dengan baik, maka buat pertimbangan yang baik, maka semua akan berjalan dengan baik dan akan mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kita semuanya. Itulah yang saya bagikan pagi. Tuhan memberkati dimanapun saudara mendengarkan renungan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Bersyukur karena kami masih disapa oleh firman untuk selalu mau menghindarkan diri dari berprasangka buruk. Karena kami tahu setiap prasangka buruk itu akan mendatangkan masalah, persoalan, dan bahkan penyesalan tidak berujung. Berkati umat-Mu dimanapun mereka mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang tidak berdaya diberi kekuatan oleh Tuhan. Yang jatuh diangkat oleh Tuhan. Yang putus asa diberi harapan. Yang berduka dihiburkan Tuhan. Yang berbeban berat diberikan kepada mereka kelegaan oleh Tuhan. Hamba juga doakan setiap umat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan tolong mereka, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan anak-anak-Mu, umat-Mu yang bergumul mencari pekerjaan hari ini. Berkati mereka Tuhan. Bahkan yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba juga berdoa pada kesempatan ini untuk anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka. Tuhan tetap memberkati juga mereka dengan semangat belajar. Tuhan karuniakan kepada mereka. Ada juga anak-anak Tuhan pagi ini yang bersuka cita karena mereka berulang tahun. Tuhan penuhkan juga sukacita mereka dan ajar mereka bersyukur. Karena semua itu adalah anugerah Tuhan bagi hidup mereka hari ini. Hamba juga doakan ada begitu banyak anak-anak Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan ini, yang mendengarkan doa ini. Mereka sedang mengalami pergumulan hidup yang sulit. Mereka sedang terbelenggu oleh persoalan hidup yang berat. Dan bahkan ada yang sedang terjatuh oleh karena tidak mampu memikul beban hidupnya. Ada yang sedang putus asa. Ada yang sedang mengeluh. Tuhan Yesus yang baik. Ada juga yang sedang terikat dengan kuasa-kuasa setan dan kuasa gelap. Dengan berdoa pagi hari ini, izinkanlah hamba mohon berkat Tuhan atas mereka. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah mereka, kuatkan mereka, angkat mereka. Pulihkan hidup mereka dan berkati mereka semua pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau berpesan kepada saudara, tetap semangat saudaraku. Jadi kuat dalam Tuhan. Jangan menyerah apapun yang terjadi hari ini. Dan selalulah bersuka cita dan bersyukur, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban dan pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami. Dan kalau saudara berharap renungan ini selalu ada menyapa saudara setiap hari, bantu kami untuk pengembangannya dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang saudaraku. Itulah penyemangat bagi kami ketika ada banyak orang menonton, berarti banyak orang mendengarkan firman dan mereka juga diberkati seperti kita pagi ini. Itu sukacita bagi kami. Juga berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Juga like, subscribe bagi saudara yang belum melakukannya sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Tuhan kiranya memberkati saudara atas semua dukungan saudara untuk pelayanan ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.